selamat datang kembali di channel pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget, yaitu perkembangan pemasaran dari era 1 sampai era 5. Yuk simak videonya. Yang pertama kita akan ngebahas pemasaran era 1. Pemasaran era 1 adalah konsep pemasaran yang berlandaskan pada pendekatan rasional marketing. Jadi pada era ini pemasaran itu dianggap sebagai fungsi bisnis yang menonjolkan proses produksi dan juga penjualan produk sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan juga keinginan konsumen secara khusus. Nah, langkah bisnis pada era ini tuh ditandai oleh sebagian perusahaan yang masih menganggap pemasaran sebagai penjualan semata dan belum menganggapnya sebagai bagian penting dalam strategi bisnis. Nah, pada tahun 1990-an di Indonesia, pemasaran itu mulai dipelajari dan juga fungsi pemasaran mulai dirasakan bahwasannya penting seiring kebijakan deregulasi ekonomi dan juga globalisasi yang mendorong persaingan bisnis yang ketat. Konsep pemasaran pada era ini mengarah pada pemasaran sebagai konsep adaptif, yaitu masa depan yang harus menjadi konsep bisnis strategis untuk menciptakan kepuasan berkelanjutan bagi konsumen, karyawan, dan juga pemilik perusahaan. Pemasaran bukan hanya bagian dari organisasi, tetapi jiwa dari seluruh aktivitas perusahaan di mana semua anggota perusahaan itu harus berperan sebagai pemasar. Adapun ciri utama pemasaran era 1 yaitu yang pertama, fokus pada produk dan produksi massal. Yang kedua, persaingan masih rendah dan pemasaran dianggap tidak begitu penting ketika persaingan belum ketat. Yang ketiga, ketika persaingan mulai ketat, pemasaran mulai dianggap penting. Yang keempat, saat persaingan sangat ketat dan kompleks, pemasaran harus menjadi inti dari bisnis. Nah, pada era ini ada dua model panduan yang digunakan, yaitu Marketing Plus 2000 yang dimana itu menganggap pemasaran sebagai fungsi bisnis utama, dan juga SME yang itu mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan enterprise dalam strategi pemasaran yang lebih lengkap. Untuk perubahan situasi persaingan memaksa perusahaan untuk mengembangkan mindset kompetitif dan juga melakukan analisis pasar yang mendalam agar dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Kerangka analisis 4C yaitu Company, Customer, Competition, and Change itu menjadi dasar untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif pada era 1 ini. Perkembangan pemasaran era 2. Jadi, perkembangan pemasaran era 2 atau marketing 2 ini merupakan pergeseran strategi dari fokus pada produk menjadi fokus pada pelanggan atau customer centric. Di era ini, perusahaan memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen untuk menciptakan produk yang relevan, membangun hubungan yang lebih personal dan juga emosional dengan pelanggan, serta membuka komunikasi dua arah. Adapun karakteristik utama marketing 2 yaitu fokus pada konsumen. Jadi pertanyaan kunci bergeser dari apa yang bisa kita produksi menjadi apa yang diinginkan pelanggan. Yang kedua yaitu segmentasi. Perusahaan mulai melakukan segmentasi pasar karena menyadari bahwa setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Hubungan dua arah yaitu komunikasi antara produsen dan juga konsumen menjadi lebih interaktif, jadi bukan hanya satu arah. Dan juga ada emosi yang dimana itu mulai menjadi bagian dari proses pemasaran untuk menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan pelanggan. Dan yang terakhir itu ada personalisasi, yang dimana produk dan layanan itu disesuaikan dengan kebutuhan individu pelanggan. Contohnya melalui rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Oke, next selanjutnya dari era 3, marketing 3 adalah konsep pemasaran yang berfokus pada human spirit marketing, di mana konsumen tidak hanya menilai produk dari aspek rasional dan emosional, tetapi juga spiritual. Perkembangan teknologi baru atau new wave teknologi seperti internet membuat masyarakat menjadi lebih terhubung, interaktif, dan transparan terhadap informasi. Akibatnya, komunikasi pemasaran menjadi horizontal, bukan lagi vertikal, seperti iklan satu arah. Konsumen kini lebih mempercayai pendapat sesama konsumen daripada klaim perusahaan. Oleh karena itu, pemasaran harus berfokus pada nilai atau value perusahaan, bukan sekedar diferensiasi produk.
Dalam konteks ini, Cortel dan Kartajaya 2009 memperkenalkan model 3I, yaitu 1. Brand Identity, 2. Brand Integrity, dan 3. Brand Image. Brand Identity itu identitas merek yang digabung melalui positioning. Untuk integrity, integritas merek yang muncul dari kesesuaian antara positioning dan diferensiasi. Dan image, citra merek positif yang terbentuk ketika identitas dan integritas merek konsisten. Model 3I ini membentuk segitiga yang saling melengkapi dan mencerminkan merek yang kredibel dalam era pemasaran 3. Yang keempat, ada forum jual beli, yaitu toko online, sosial media, marketplace, dan beberapa forum yang dijadikan forum diskusi serta digunakan untuk transaksi jual beli. 5. Facebook. Langkah menggunakan Facebook untuk kegiatan pemasaran adalah menggunakan Facebook fanpage, yaitu Facebook personal yang mempunyai keterbatasan hanya menampung 5.000 teman, memperhatikan konten Facebook, memakai fitur posting status otomatis, memperbanyak like, memperbanyak Facebook Ads, ya, lakukan percakapan, lakukan penjualan, lakukan dengan konsisten, dan lakukan evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu era 4. Era 4 merupakan periode ketika proses bisnis dan industri mengalami transformasi besar akibat perkembangan teknologi digital. Integrasi antara internet, mesin, dan data membuat seluruh aktivitas produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan menjadi lebih cepat, otomatis, dan juga efisien. Teknologi seperti Internet of Things atau LOT, Artificial Intelligence, Big Data, Cloud Computing, dan robotik menjadi pendorong utama perubahan ini. Akibatnya, banyak model bisnis konvensional mulai tergeser oleh bisnis digital seperti e-commerce, layanan berbasis aplikasi, dan sistem pemasaran online yang lebih modern. Perubahan ini menuntut setiap pelaku bisnis untuk lebih inovatif, adaptif, dan juga mampu merespon perkembangan teknologi dengan cepat. Siklus hidup untuk produk menjadi lebih pendek sehingga perusahaan harus kreatif dan menciptakan nilai baru agar tetap kompetitif. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memiliki keterampilan seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas agar dapat bersaing di dunia kerja dan bisnis. Era 4 bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kemampuan manusia dalam memanfaatkannya untuk menciptakan peluang yang baru. Selanjutnya ada era 5, merupakan konsep pemasaran yang menggabungkan kemanusiaan dengan teknologi canggih. Diperkenalkan oleh Philip Kotler dalam buku Marketing 5 Technology for Humanity 2021. Fokus utamanya adalah bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan nilai kemanusiaan dalam pemasaran. Lalu ada ciri-ciri pemasaran 5. 1. Berpusat pada manusia atau human-centric, memahami nilai emosi dan perilaku pelanggan. 2. Berbasis teknologi canggih, menggunakan AI, IoT, Big Data, dan automation. 3. Keterpaduan manusia dan mesin. Teknologi membantu bukan menggantikan manusia. 4. Kustomisasi massal. Produk atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan individu. 5. Berorientasi pada keberlanjutan atau sustainable, mendorong nilai sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir ada tantangan pemasaran 5.
Pertama, ada kesenjangan digital antara konsumen, yang kedua privasi dan keamanan data pelanggan, ketiga ketergantungan pada teknologi, dan yang terakhir perlu SDM yang mampu mengoperasikan teknologi canggih. Oke, jadi dari pembelajaran hari ini kita tuh tahu bahwa pemasaran itu selalu berkembang mengikuti zaman, teknologi, dan juga perilaku manusia, guys. Jadi, sebagai generasi digital, kalian harus siap nih beradaptasi dengan tren baru dan juga berpikir kreatif dalam memasarkan produk. So, ya, terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like dan juga bagikan video ini ya supaya makin banyak yang belajar bareng kita. Sampai jumpa di video selanjutnya and ya, bye-bye.